Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susantia dengan NIM 3332210027. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi redoks poin 6 dan 7 part 2. Penyetaraan reaksi redoks. Langkah dengan metode setengah reaksi asam. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan biloks masing-masing atom dalam reaksi. Yang kedua, menentukan kerangka dasar setengah reaksi. Yang ketiga, menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Yang keempat, setarakan O dengan menambahkan H2O dengan bagian yang kekurangan O. Yang kelima, setarakan H dengan menambahkan H plus di bagian yang kekurangan H. Yang keenam, setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Yang ketujuh, jumlahkan persamaan reaksi reduksi dan oksidasi dengan menyamakan jumlah elektron. Langkah pertama yaitu menentukan biloks masing-masing atom dalam reaksi. Contoh soalnya sebagai berikut. CuS tambah NO3- menghasilkan Cu2+ ditambah S tambah NO. Biloks masing-masing atom yaitu S-2, Cu-nya itu +2, O-nya kan -2. Nah, N-nya itu -2 kali 3 dikurang 1 hasilnya +5. Cu2 plusnya yaitu 2+. S-nya itu 0. Kenapa S-nya 0? Karena atom bebas. Selanjutnya NO. O-nya kan -2, N-nya +2. Nah, N mengalami reduksi, sedangkan S mengalami oksidasi. Langkah yang kedua yaitu menentukan kerangka dasar setengah reaksi. Nah, ini kan CuS. Karena yang berubah itu ion S-nya, maka kerangka dasar setengah reaksi S2- yaitu S, sedangkan NO3- yaitu NO. Selanjutnya langkah ketiga. Langkah ketiga itu menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Nah, ini kan sudah setara, jadi kita bisa langsung ke langkah keempat. Langkah keempat itu setarakan O dengan menambahkan H2O di bagian yang kekurangan O. Nah, di bagian yang kekurangan O itu ada di sebelah kanan. Kita tambahkan 2H2O. Sedangkan yang oksidasi udah. Selanjutnya kita ke langkah kelima. Langkah kelima itu setarakan H dengan menambahkan H plus di bagian yang kekurangan H. Nah, di sini yang kekurangan H itu ada di bagian kiri. Kita tambahkan 4H plus. Selanjutnya kita ke langkah ke-6. Langkah ke-6 itu setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Nah, muatan atom NO3 itu -1, sedangkan 4H plus itu +4, NO-nya itu 0, 2H2-nya itu 0. Nah, -1 ditambah 4 hasilnya 3, sedangkan 0 tambah 0 hasilnya 0. Karena ini belum setara, kita tambahkan 3 elektron. Sedangkan yang oksidasi muatan S2- itu -2, sedangkan S-nya itu 0. Karena belum setara, kita tambahkan 2 elektron. Selanjutnya kita ke langkah ke-7. Jumlahkan persamaan reaksi reduksi dan oksidasi dengan menyamakan jumlah elektron. Nah, ini kan elektronnya yang reduksi ada 3, sedangkan oksidasi ada 2. Biar sama, kita kalikan yang reduksi kalikan 2, yang oksidasi kita kalikan 3. Hasilnya seperti ini. Lalu kita coret 6, kita eliminasi 6 elektronnya. Hasilnya 3S2 plus 2NO3- tambah 8H plus menghasilkan 3S ditambah 2NO ditambah 4H2O. Kita tambahkan kembali Cu2 plus. Awalnya Cu2 plus itu Cu2 plus tambah S2- itu menghasilkan CuS. Nah, sedangkan di sini S-nya ada 3, kita samakan menjadi
3S 2 min plus 3CU sama dengan 3CUS kan. Nah, kita tambahkan ruas kiri dan kanan 3CU2 plus. Jadi reaksi setaranya adalah 3CU2 plus ditambah S 2 plus itu 3CUS. Jadi reaksi setaranya adalah 3CUS plus ditambah 2NO3 min ditambah 8H plus menghasilkan CU 2 plus ditambah 3S ditambah NO4H2O. Selanjutnya kita metode setengah reaksi dalam kondisi basah. Langkah yang pertama yaitu menentukan bilox masing-masing atom dalam reaksi. Yang kedua menentukan kerangka dasar reaksi. Menentukan kerangka dasar setengah reaksi. Yang ketiga menyetarakan atom yang berubah bilox dengan menambahkan koefisien. Yang keempat setarakan O dengan menambahkan H2O pada bagian kelebihan O. Yang kelima setarakan H dengan menambahkan OH-. Yang keenam setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Yang ketujuh jumlahkan persamaan reaksi reduksi dan oksidasi dengan menambahkan jumlah elektron. Contoh soalnya sebagai berikut. Bi2O3 plus ClO- menghasilkan Bi3- plus Cl-. Langkah pertama yaitu menentukan bilox masing-masing atom dalam reaksi. O itu kan min 2. Nah, untuk menentukan Bi-nya itu plus 3. Sedangkan O-nya itu kan min 2. Cl-nya itu kan plus 1. Plus 1 dari mana? Kan min 2. Min 2 dikurang 1. Jadi Cl-nya itu plus 1. Selanjutnya O-nya itu kan min 2. Bi-nya plus 5. Nah, Cl-nya itu min 1. Bi itu mengalami oksidasi, sedangkan Cl itu mengalami reduksi. Langkah kedua yaitu menentukan kerangka dasar setengah reaksi. Nah, menentukan setengah reaksi dari ClO- yaitu Cl-. Lalu yang Bi2O3 yaitu BiO3-. Selanjutnya ke langkah ketiga, menyetarakan atom yang berubah bilox dengan menambahkan koefisien. Nah, kita lihat ClO- sama Cl- kan sudah setara, sedangkan Bi2O3 belum. Kita tambahkan 2 BiO3-. Selanjutnya ke langkah keempat, setarakan O dengan menambahkan, langkah keempat yaitu setarakan O dengan menambahkan H2O pada bagian kelebihan O. Nah, yang tambahkan H2O itu ada di bagian sebelah kiri, di bagian reaksi reduksi, dan di oksidasi kita tambahkan di reaksi bagian kanan 3H2O. Selanjutnya ke langkah kelima, setarakan H dengan menambahkan OH-. Pada langkah kelima itu kita tambahkan di reaksi reduksi itu ada di bagian sebelah kiri, sedangkan di reaksi di reaksi reduksi itu ada di bagian kanan, yaitu 2 OH-, sedangkan oksidasi itu di bagian kiri 6 OH-. Selanjutnya ke langkah ke-6, yaitu setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Muatan dari ClO- yaitu min 1, H2O itu 0, sedangkan Cl- itu min 1, H2OH- itu min 2 muatannya. Kita jumlahkan min 1 tambah 0 itu min 1, sedangkan min 1 tambah min 2 yaitu min 3. Karena ini belum setara, kita tambahkan di sini plus 2 elektron. Sedangkan reaksi oksidasi muatan dari Bi2O3 yaitu 0, sedangkan 6 OH- itu min 6. 2 BiO3 itu muatannya min 2, sedangkan 3 H2O itu 0. Kita jumlahkan 0 ditambah min 6 hasilnya min 6, min 2 tambah 0 hasilnya min 2. Karena ini belum setara,
kita tambahkan 4 elektron. Selanjutnya langkah ke-7. Langkah ke-7 itu jumlahkan persamaan reaksi reduksi dan oksidasi dengan menyamakan jumlah elektron. Karena ini belum sama reduksi dan reaksi reduksi oksidasinya, reaksi reduksi kita kalikan 2 agar menjadi 4 elektron, sedangkan oksidasi kita kalikan 1. Hasilnya seperti di bawah ini. Lalu kita eliminasi 4 elektronnya, kita coret. Hasilnya Bi2O3 ditambah 2 ClO ditambah 2 OH- menghasilkan 2 BiO3- ditambah 2 Cl- plus 3 H2O. Jadi reaksi setaranya adalah Bi2O3 plus 2 ClO ditambah 2 OH- menghasilkan 2 BiO3- ditambah 2 Cl- ditambah 3 H2O. Selanjutnya metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Langkah-langkahnya sebagai berikut: suasana asam dan basah. Yang pertama, tentukan unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Yang kedua, setarakan unsur mengalami reduksi dan oksidasi. Yang ketiga, tentukan perubahan Bilox masing-masing atom pusat. Yang keempat, samakan penurunan dan kenaikan Bilox dengan mengali kilang besar selisih kedua reaksi tersebut. Yang kelima, samakan jumlah muatan. Suasana asam ditambahkan H+ pada bagian muatan yang lebih rendah, sedangkan yang suasana basah ditambahkan OH- pada bagian yang muatan lebih besar. Yang angka ke-6, samakan jumlah atom dengan menambahkan H2O. Contoh soalnya sebagai berikut. Langkah pertama yaitu tentukan unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Fe-nya itu plus 2, Cr-nya itu plus 6, Fe-nya itu plus 3, Cr-nya itu plus 3. Fe mengalami oksidasi, sedangkan Cr mengalami reduksi. Langkah kedua yaitu setarakan unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Nah, Cr sebelah kiri ada 2, sedangkan Cr sebelah kanan ada 1, maka kita yang kanan koefisiennya kita tambahkan 2. Selanjutnya ke langkah ketiga, yaitu tentukan perubahan Bilox masing-masing atom pusat. Fe2+ itu plus 2, sedangkan Cr-nya itu 12, Fe-nya itu 3, Cr-nya itu plus 6. Fe itu sebagai reduktor, sedangkan Cr itu sebagai oksidator. Nah, Fe perubahan Biloxnya itu 1, sedangkan Cr perubahan Biloxnya itu 6. Selanjutnya ke langkah keempat, samakan penurunan dan kenaikan Bilox dengan mengali kilang besar selisih kedua reaksi tersebut. Nah, Fe-nya itu kita kalikan 6. 6 itu dari sini, sedangkan Cr-nya itu 1. Cr-nya itu dari sini, karena kan kali silang. Jadi 6 Fe2+ tambah Cr2O72- ditambah 6 Fe3+ plus 2 Cr3. Ini juga dikali 6, ini juga dikali 1. Selanjutnya kita ke langkah 5, samakan jumlah atom muatan. Suasana asam itu ditambah H pada muatan yang lebih rendah, sedangkan suasana basah itu tambahkan OH- pada bagian muatan yang lebih besar. Nah, Fe2+ dan Cr272- itu plus 10, sedangkan Fe3 plus 2 Cr plus 3 itu 24. Nah, kondisi asam. Kondisi asam itu kan ditambahkan H+. H+ itu kita tambahkan di bagian kiri. Jadi 14H+ plus 6 Fe2+ plus Cr2O72- plus 6 Fe3+ plus 2 Cr3+. Sedangkan yang kondisi basah itu kita tambahkan OH-. OH- kita tambahkan di bagian sebelah kanan.
Jadi 6Fe2 plus ditambah Cr2O7 min 2 menghasilkan 6Fe3 plus tambah 2Cr3 plus tambah 14OH min. Langkah ke-6 atau langkah yang terakhir yaitu samakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O. Kita tambahkan, sedang kondisi asam kita tambahkan 7H2O, sedangkan di sebelah kiri, sedangkan kondisi basa kita tambahkan H2O di sebelah kiri, sama yaitu 7H2O. Kondisi asam jadi 14H plus ditambah 6Fe2 plus ditambah Cr2O72 min menghasilkan 6Fe3 plus ditambah Cr3 ditambah 7H2O, sedangkan kondisi basa yaitu 6Fe2 plus ditambah Cr2O72 min ditambah 7H2O menghasilkan 6Fe3 plus ditambah 2Cr3 plus tambah 14OH min. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.